Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz ESA FM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi pendengar ESA News ESA FM Radio. Kembali di ruang dengar Anda bersama saya Eki. Sejumlah informasi akan menemani selama beberapa menit ke depan dengan selingan lagu-lagu pop Indonesia. Sobat ESA, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia kesehatan. Hari ini Minggu 31 Desember 2023, kami akan membahas berita kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama, dari Surabaya, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menemukan 22 kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di sebuah restoran pada akhir pekan lalu. Kasus ini berawal dari laporan beberapa orang yang mengalami gejala keracunan setelah makan di restoran tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap restoran tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada dugaan makanan yang disajikan di restoran tersebut tercemar bakteri. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab keracunan makanan tersebut. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan dugaan makanan yang disajikan di restoran tersebut tercemar bakteri, kata Febria. Febria menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan selalu memperhatikan kebersihan makanan sebelum dikonsumsi. Selanjutnya dari Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes mengumumkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis Kemenkes pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 1.245 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 1.518 kasus. Dengan penambahan kasus tersebut, maka total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 6.393.733 kasus. Kemenkes juga mengumumkan bahwa jumlah pasien COVID-19 yang sembuh bertambah sebanyak 3.039 orang. Dengan penambahan total tersebut, maka pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia menjadi 6.203.580 orang. Sementara itu jumlah COVID-19 yang meninggal bertambah sebanyak 13 orang. Dengan penambahan tersebut, maka total pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia menjadi 159.753 orang. Kemenkes mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Terakhir dari Bandung, Jawa Barat, Pusat Penelitian Kimia LIPI Bandung menemukan obat baru yang dapat mengobati penyakit Alzheimer. Obat ini disebut sebagai LIPI 001. Penelitian obat ini dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Kimia LPI Bandung yang dipimpin oleh Dr. Triono. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan plak amiloid yang merupakan salah satu penyebab penyakit Alzheimer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obat LIPI 001 dapat mengurangi pembentukan plak amiloid pada otak tikus diinduksi penyakit Alzheimer. Obat ini juga dapat meningkatkan fungsi kognitif tikus yang diinduksi penyakit Alzheimer. Penelitian obat LIPI 001 ini masih dalam tahap awal, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa obat ini memiliki potensi untuk menjadi obat baru yang efektif untuk mengobati penyakit Alzheimer. Demikian berita kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023. Terima kasih atas perhatian Anda. Sobat ESA, informasi tadi sebagai penghujung acara kita pada pagi ini. Tetapi jangan khawatir, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat ESA, semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan Sobat ESA ya. Saya Eki mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SAFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi para pendengar, SH News SAFM Radio kembali di ruang dengar Anda. Bersama saya Rizka, sejumlah informasi tentang dunia kesehatan akan menemani aktivitas kalian selama beberapa menit ke depan. Sobat SH, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia kesehatan. Dilansir dari Gema Media, puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-59 di Kota Mojokerto diselenggarakan di Hal Prajna Wijaya, lantai 4 Mall Pelayanan Publik MPP Gajah Mada, Jumat 17 November 2023. Pada kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengajak seluruh masyarakat, insan kesehatan, dan stakeholder terkait untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto untuk membangun Indonesia lebih maju. Sosok wali kota yang akrab disapa Neng Ita tersebut berterima kasih atas kontribusi nyata yang diberikan ke seluruh insan kesehatan yang telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Mojokerto. Saat ini, pilar-pilar kesehatan di Mojokerto sudah terintervensi dengan berbagai program keterlibatan seluruh stakeholder dalam rangka mendukung suksesi program kesehatan juga sudah dilakukan secara nyata. Untuk itu, Neng Ita mengajak seluruh stakeholder terkait agar bagaimana menentukan target ke depan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Mojokerto. Pada puncak HKN 2023 ini dimeriahkan senam sehat, pemberian materi stunting, penyerahan hadiah pemenang lomba olahraga dan senam, penyerahan penghargaan nakes teladan, penyerahan penghargaan RS terkoneksi satu data, penyerahan bantuan nutrisi balita, serta pembagian berbagai door prize menarik. Sobat SH, informasi tadi sebagai penghujung acara kita pada pagi ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik. Tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat SH, semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan sobat semua. Di sini Rizka mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama kami di 107,0 MHz Esa FM, radionya mahasiswa masa kini. Kembali lagi bersama saya Jamaluddin yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baiklah, berita pada hari ini kita mulai dengan berita kesehatan. Baiklah, Indonesia masih waspada terhadap lonjakan kasus COVID-19. Mengutip situs resmi Kementerian Kesehatan, tercatat kasus global yang terkonfirmasi ada sekitar 773.173 orang. Dalam kasus meninggal ada sebanyak 6.990 orang. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, kasus konfirmasi sebanyak 61.226 orang dan kasus meninggal sebanyak 808 orang. Per 31 Desember 2023 ada penambahan kasus COVID-19 di RI sebanyak 318 orang. Total kasus aktif di RI saat ini adalah 2.606. Peningkatan kasus COVID-19 diiringi dengan kenaikan jumlah testing. Di sisi lain ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Ada beberapa faktor penyebab kenaikan kasus COVID-19. Yang pertama, adanya peningkatan kewaspadaan gejala pneumonia seperti yang merebak di Cina. Salah satu yang juga diperiksa jika ada keluhan batuk, pilek, dan tes COVID-19. Ini gejala awalnya sama, otomatis pasti terjadi peningkatan deteksi. Namun tetap sebagai kehati-hatian, masyarakat diminta untuk menunda terlebih dahulu berpergian ke negara dengan catatan kasus COVID-19 tinggi. Namun bila keperluan pergi ke luar negeri dalam kebutuhan mendesak, sebaiknya tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah juga disebutnya memilih tidak menutup masuk kedatangan warga negara asing dari negara dengan lonjakan kasus COVID-19 lantaran status tidak lagi berada di fase pandemi. Kita perlu
Kita tidak perlu khawatir kemudian menutup pintu masuk karena pandemi COVID-19 sudah dicabut dan setiap saat negara harus berdampingan dengan peningkatan kasus COVID-19 yang terus bisa bermutasi tetapi dia lama-lama melemah. Sobat Esa, informasi tersebut adalah menjadi penutup acara kita pada malam hari ini. Tetapi Anda jangan kemana-mana dan beranjak dari tempat Anda, karena setelah ini akan ada berbagai macam susunan dan program menarik dari kami yang siap menghibur Anda dan kejenuhan Anda pada malam hari. Sobat-sobat Esa, semoga informasi yang kami sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya Jamaluddin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz Esa FM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi pendengar Esa News Esa FM. Kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Fahrul. Sejumlah informasi akan menemani selama beberapa menit ke depan dengan selingan lagu-lagu pop Indonesia. Sobat Esa, informasi yang pertama untuk Anda datang dari dunia budaya. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan wisata alam, pegunungan, dan ragam kuliner khas yang unik. Salah satu daerah yang banyak dikunjungi wisatawan tersebut juga terdapat suatu kampung yang masih tradisional. Namanya adalah Kampung Naga. Kampung ini memiliki pemandangan yang sangat indah untuk dinikmati. Adat istiadat yang masih bertahan dan lestari menjadi sebuah penghormatan terhadap peninggalan yang menjadi warisan leluhur mereka. Meski demikian, semua masyarakat di Kampung Naga memeluk agama Islam. Bahkan sejumlah kegiatan pengajian masih sering diadakan, baik untuk anak-anak ataupun orang tua. Dirangkum dari berbagai sumber, masyarakat di Kampung Naga Tasikmalaya masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat nenek moyang. Salah satunya tidak adanya penerangan hingga alat elektronik. Mereka masih memegang kuat ajaran leluhurnya dengan menggunakan obor. Bangunan rumah di Kampung Naga masih menggunakan atap yang terbuat dari kayu, bambu ataupun ijuk. Jumlah bangunan di Kampung Naga kini hanya 103 unit saja. Dari jumlah tersebut, 100 bangunan menjadi tempat tinggal dan 3 bangunan yang menjadi fasilitas umum. Untuk posisi rumah-rumah hanya boleh menghadap ke arah utara atau selatan. Masyarakat di Kampung Naga dikenal masih menjaga adat dan perilaku atau pamali. Penduduk di Kampung Naga, Tasikmalaya masih meyakini adanya hukum tidak tertulis yang dimana jika melanggar akan mendapat sanksi sosial. Sobat Esa, informasi tadi sebagai penghujung acara kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan juga tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat Esa, semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Esa. Fahrul mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 Mega SM kembali lagi bersama Nesa di radionya mahasiswa masa kini. 10 menit ke depan Nesa akan menemani kesibukan kalian semua di waktu liburan ini dengan informasi kebudayaan liburan mewah di Bali. Bagi yang belum pernah menginjakan kaki di Pulau Dewata ini, bisa nih kapan-kapan berangkat bareng Nesa. Ups, keceplosan, takut ada yang marah nih nanti. Bali sendiri adalah tempat wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan asing maupun lokal. Kebudayaan khas di Bali ini pun masih menjadi tradisi khas yang mampu memanjakan mata dengan macam suku, keragamaan budaya dan kepercayaan adatnya.
Tak hanya itu, kuliner di Bali juga tak kalah memancing isi dompet untuk dikeluarkan secara sukarela. Hahaha. So, liburan tahun ini kira-kira mau pada kemana nih? Kemanapun perjalanan Anda, pastikan tetap selalu utamakan kesehatan. Dan sebelum Nesa tutup, ada satu lagu yang lagi viral banget di tahun 2023 kemarin yang bikin semua orang sejagat raya gagal move on dari Afgan, ku dengannya, kau dengan dia.